Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Ilhan Nawawi. Saya dari Universitas Islam Negeri Sekarta Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah dan Prodi Jurnalistik Islam. Baik, di sini saya bersama Ibu siapa, Bu? Ibu Jumiatun. Ini berada di mana ya, Bu? Di Desa Sembubuk, RT 03, Kecamatan Jambi Kota, Kabupaten Muara Jambi. Ibu yang tinggal di sini sudah lama ya, Bu? Sudah hampir 40 tahun. 40 tahun. Ya, Alhamdulillah. Ya, sini saya ingin sedikit mewawancara Ibu tentang kegiatan belajar mengajar ngaji di sini. Bu, kegiatan sehari-harinya apa ya, Bu? kalau sehari-harinya pagi itu mengajar TK, ibu rumah tangga, kalau malam mengajar ngaji bersama suami di rumah ini. Berarti ya, malamnya juga ngajar ngaji bareng suami ya, Bu? Iya, betul. Kok bisa, Bu, asal muasalnya bisa ada tempat belajar mengajar ngaji di sini kayak mana, Bu? Dulu itu ada tempat mengajar ngaji, namanya itu dulu jam 6. Sudah itu lama dia tidak ngajar, jadi di DRT 03 ini lama tidak ada yang ngaji malam atau ngaji pagi, itu pengajian maghrib sampai isya itu kan lama tidak ada. Jadi ada keresahan dari masyarakat di sekitar ini di DRT 03 ini untuk diadakan pengajian untuk anak-anak ini. Jadi saya dengan suami saya tuh kan suami saya tuh bisa ngaji belajar juga ngajinya dulu waktu di sebelum nikah dengan ibu kan ngajar ngaji juga. Jadi ada orang yang sini yang tahu kalau suami ibu tuh juga ngajar ngaji. Jadi dia meminta kepada suami ibu tuh untuk mengajarkan ngaji anak-anak sekitaran di RT 03 ini. Itu asal mulanya kenapa ada dapat pengajian di sini. Jadi lama karena tidak ada pengajian, jadi keresahan masyarakat tuh harus kemana kalau ada pengajian di RT 03 ini untuk anak-anak. Itu akan bahasanya. Di sini, Bu, sudah ada berapa generasi yang sudah mengajar di sini? Sekitar 4 atau 5 generasi lah. Itu sudah lama juga ngajar, Bu, ya? Iya. Terus, Bu, ya biasalah tentang mengajar nih, Bu. Ya, kendalanya apa, Bu, ya dalam mengajar, Bu? Kalau kendalanya tuh karena kita mengajarkan anak-anak. Ya, jadi yang ngajarnya anak-anak. Jadi kadang tuh anak-anak tuh yang cepat daya tangkapnya langsung bisa. Ada yang daya tangkapnya lambat ngajarnya. Menguras emosi lah katanya tuh kan, menguras emosi. Kalau yang cepat mengenal huruf itu huruf hijaiyah cepat mengenal, dia tahu hukum matinya gimana, hukum baris di atasnya kayak mana, itu mudah lah kita ngajari. Ada anaknya tuh memang sudah diajari 1 kali tidak mengenal juga, 2 kali belum mengenal juga. Itulah yang membuat kadang tuh menguras sedikit emosi, menguras kesabaran. Itulah kendalanya itu, ya. Terus, Bu, muridnya tuh, Bu, sekitar umuran berapa, Bu, yang belajar di sini? Kalau umuran tuh dari umur 6 tahun sampai 12 tahun, ada yang lebih lah. Sekarang tuh dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, ada yang SMP juga. Kalau dia masih mau ngaji gitu. Di sini, Bu, teknik mengajarnya menggunakan juz sama atau iqra? Dua teknik, juz sama juga, iqra juga. Nah, lebih dominan juz sama atau iqra di sini? Kalau dominan juz sama daripada iqra. Iqra cuma ada 1 anak yang mau ngaji pakai iqra. Kebanyakan pakai juz sama. Karena kalau pakai juz sama tuh enak mengenalkan huruf hijaiyahnya. Dari alif sampai ya tuh tahu bentuknya. Kalau iqra kan langsung dengan bacaannya, tidak mengenalkan satu persatu dari huruf hijaiyahnya. Nah itu kalau metodenya. Kalau kelebihan dari iqra itu kan tadi bisa baca, langsung dibaca. Kalau huruf hijaiyah, kalau di sama tuh kita perkenalkan dulu huruf hijaiyahnya dari alif sampai ya, sudah tuh dieja juga.
Kalau baris atasnya apa bunyinya, baris bawah apa bunyinya, baris depan apa bunyinya. Berarti lebih dominan di sama aja nih Bu ya. Iya. Lebih ingin mengenal hurufnya lebih dalam. Itu kan sih. Nah, selanjutnya Bu, apa yang Ibu rasakan dengan suami Ibu suka duka dalam mengajar ngaji Di tempat di ini. tempat ini? Kalau sukanya dapat kita mengamalkan ilmunya. Senang lah ngajar sama anak-anak kecil itu kan, karena mereka itu polos itu nah, bisa ngajarkan. Dan itu juga kalau mereka sudah tahu dengan huruf, sudah tahu dengan bacaan, sudah bisa membaca Al-Quran, hingga mereka mengamalkan. Kalau mereka besok sudah bisa tahu artinya, sudah bisa tahu makna yang tergantung dalam Al-Quran itu, mereka bisa, mudah-mudahan mereka bisa menjalankan sesuai dengan yang di dalam Al-Quran itu dan sunnah Rasulullah. Itu kalau sukanya banyak lah. Kalau dukanya tuh karena kalau anak tuh tidak bisa cepat nangkap tuh kayak mana gitu nah, geregetan gitu nah, emosinya tuh agak kayak mana, agak ngajari kesabarannya lah gitu nah. Kalau apa itu kalau dukanya tuh sudah tuh kadang tuh anak-anak tuh kalau sudah sekali, karena kita kan ngajarnya kadang tuh anak tuh tidak bisa, jadi agak emosi, jadi sudah tuh kita agak rada marah karena tidak mau lagi suka ngaji, lama baru udah ngaji gitu nah, udah ditegur baru mau ngaji ya. Itu dalam kalau sukanya tapi banyak itu dukanya. Kalau sukanya banyaklah sukanya dibandingkan dukanya. Jadi lebih tepatnya lebih banyak senangnya. Iya, lebih banyak senang. Baik Bu, kita sedikit beralih topik Bu. Ini tentang agama Islam dan toleransi Bu. Okay. Saya di sini ingin menanyakan pendapat Ibu tentang agama Islam itu apa bagi menurut Ibu? Kalau menurut Ibu, agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rahmat bagi kita semua, bagi makhluk di seluruh alam semesta ini. Baik itu makhluk itu tumbuhan, baik itu makhluk binatang, baik itu makhluk yang tidak bergerak, baik itu makhluk yang bergerak, semuanya mendapatkan rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang. Agama Islam itu adalah sebaik-baiknya agama, karena kita menemui Tuhan kita tuh dalam satu hari itu 5 waktu. Kita bisa curhat dengan Tuhan kita dalam sehari itu 5 waktu. Jadi kita bisa mengutarakan semua keluh kesah kita dalam satu hari itu kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kita, pada Allah, apa yang kita rasakan dalam satu hari itu. Baik itu senangnya, baik itu sukanya, baik itu semua hal. Nah, itu kalau menurut Ibu tuh agama Islam itu sebagai nasihat, karena di dalam Al-Quran itu agama Islam itu banyaklah mengutarakan kasih sayang dibandingkan ancaman. Banyaklah kasih sayangnya. Allah itu menurunkan kasih sayangnya. Dia menurunkan Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad, untuk menyebarkan kasih sayang. Agama Islam itu penuh dengan rahmatan lil alamin. Itu kalau itu menurut Ibu. Ibu ya. Baik Bu, ini beralih ke toleransi beragama Bu. Apa pendapat Ibu tentang toleransi beragama Bu? Toleransi, kalau menurut Ibu, toleransi agama itu tidak mencampur adukan akidah kita, tapi mentenggang rasakan dari segala hal, baik dari segi kehidupan bermasyarakat, baik dari segi kehidupan kekeluargaan kita. Nah, contohnya kita sesama muslim aja, kalau kita bertetangga, kalau ada makanan yang kita kira-kira enak untuk kita makan dan kita ada berlebih atau tercium mambu bau makanan itu ke tetangga kita harus wajib membaginya, walaupun itu kata Nabi itu walaupun sekedar kuahnya gitu ya, isinya cuma sedikit, tapi kita kasih nama. Apalagi yang non muslim yang lain dari agama kita, nah itu kita memberikan hadiah itu memang kalau memang itu diwajibkan, masa tidak juga kan, tidak diwajibkan, tapi itulah rasa kita menghormati dia sebagai di
luar dari agama kita. Apalagi nih momen Idul Adha nih. Dari apa kita menyembelih kurban. Menyembelih kurban itu bukan dikasih sesama saudara kita seiman aja. Boleh kita kasih juga di luar dari agama kita itu sebagai hadiah. Kalau kita sesama muslim itu sebagai sedekah. Tapi kalau kita kalau kita ke non muslim atau ke berbeda dengan agama kita sebagai hadiah. Itulah toleransi memberikan. Jadi memberikan memberikan rasa kepada yang beda dengan agama kita, rasa aman, rasa kasih sayang, tapi tidak mencampurkan akidah dan kepercayaan kita. Seperti yang dikatakan Allah pada ayat pada Al-Qur'annya dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu menurut Ibu toleransi. Mencampurkan akidah ya. Iya. Kayaknya selanjutnya Bu, menurut Ibu apa yang membuat umat beragama ini tidak rukun Bu? Sebenarnya sering terpecah belah. Kalau menurut Ibu tuh ada yang kadang tuh mencampur adukan akidah itu dengan yang lain gitu nah. Seperti misalkan memburuk-burukan agama yang lain. Padahal dia belum tahu apa itu agama ini ngajari apa, agama ini ngajari apa. Kalau menurut Ibu itu yang membuat apa? Sudah tuh pemahaman orang akan agama. Kalau di dalam agama Islam tuh ada jihad gitu nah kan, ada jihad tuh. Itu tuh kalau menurut Ibu mungkin orang tuh salah dalam pemahaman soal jihad. Jadi katanya tuh beda dari agama kita tuh harus diperangi. Sebenarnya kalau diperangi, kalau dia sudah memerangi kita wajib untuk memeranginya. Tapi kalau dia tidak memerangi kita berdosa memeranginya. Kalau dia memerangi kita, halal darahnya untuk kita tumpahkan. Tapi kalau dia tidak memerangi kita, dosa besar kita kepada dia. Dan karena Allah kan sudah bilang tadi di dalam surah Kafirun tadi kan, lakum dinukum waliyadi, agamamu agamamu. Kalau selama dia tidak merusak akidah kita nggak berhak untuk menumpahkan darah yang beda agama dari kita. Itu menurut Ibu. Kalau menurut Ibu kenapa ada pekerjaan? Karena beda ada pemahaman yang tidak dimengerti oleh orang tersebut. Beda pemahaman ya Bu. Ya, kalau menurut Ibu. Bu, yang terakhir ya Bu, gimana pendapat Ibu atau saran Ibu untuk menjaga kerukunan atau umat beragama? Kalau menurut Ibu, saling menghargai, menghormati apa yang diajarkan. Setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi sebaik-baiknya kalau menurut Ibu diajarkanlah pemahaman. Karena kan Islam juga mengajarkan, karena Islam kan rahmatan lil alamin. Juga yang agama lagi juga mengajarkan kasih sayang. Kalau selama kita bisa menghormati, tidak saling mencurigai, tidak saling mengintimidasi. Sebab kalau menurut Ibu, Islam tidak dari dulu, kalau Ibu membaca sejarah, Nabi itu tidak langsung ngajak perang orang yang beda agama dari kita, tapi dikasih dulu nasihat, dikasih dulu nasihat, dikasih dulu pengertian. Kalau memang mereka dikasih dulu dari akhlak Nabi, itu yang membuat mereka mau. Karena mereka sudah ingin memerangi kita, kenapa Nabi memerangi juga? Karena sudah tidak sesuai dengan pemahamannya tadi. Jadi menurut Ibu, itulah yang harus dilakukan. Jadi yang intinya Bu, saling menghargai. Nah, kalau itu intinya saling menghargai, menghormati setiap kepercayaan dari agama-agama masing-masing tersebut. Ya Bu, mungkin cuman itu yang
saya minta informasinya Bu. Mohon makasih Bu atas waktunya.